Shalom, Shalom Pak, selamat pagi. selamat pagi semua. Saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat. Ya, puji Tuhan. Saudara, peran orang tua terhadap anak-anaknya sekurangnya ada 3 ya. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 itu, bahwa orang tua itu harus mendidik anak-anaknya. Ya, mendidik itu tujuannya adalah supaya anak-anak itu menjadi cerdas. Mendidik dalam di sini artinya pendidikan secara formal. Ya, pendidikan formal atau informal di rumah. Lalu yang kedua adalah mendisiplin, ya, memberikan disiplin kepada anak-anak mereka pada waktunya. Ya, jika anak-anak itu melakukan kesalahan, tujuannya adalah untuk membuat anak-anak itu menjadi bijaksana, supaya tidak mengulangi kesalahan yang salah, mengulangi kesalahan yang sama. Lalu yang ketiga adalah memberikan teladan kepada anak-anak mereka supaya anak-anak itu menjadi cakap atau cekatan dalam menjalani hidup ini karena melihat contoh dan teladan dari orang tuanya. Saudaraku, saya akan melanjutkan khotbah saya dengan judul Didikan Tuhan. Kemarin kita sudah lihat pada bagian pertama, yaitu alasan mengapa Tuhan mendidik kita, mengapa Tuhan mendisiplin kita. Kita tahu bersama bahwa kata didikan, kata disiplin, ganjaran itu adalah proses, bicara tentang proses pendewasaan iman. Dan hari ini saya akan melanjutkan pada bagian yang kedua, yaitu apa sih tujuan didikan Tuhan itu. Tujuan didikan Tuhan, mari kita lihat dalam Ibrani pasal 12, khususnya untuk ayat 5 dan ayat 10, serta ayat 11. Ibrani pasal 12, ayat 5, 10, dan 11. Ya, firman Tuhan, ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ayat 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan di sini, apa sih, kalau kemarin kan kita sudah melihat, apa sih alasan Tuhan mendidik kita? Ya karena kita ini adalah orang-orang yang dikasihinya. Karena kita ini adalah anak-anaknya. Dan alasan Allah mendidik kita itu adalah alasan universal bahwa tidak ada orang tua yang tidak pernah mendidik atau mendisiplin anak-anaknya. Demikian juga Bapa di surga. Itu alasannya. Jadi justru harus bersyukur kalau kita dididik oleh Tuhan, didisiplin oleh Tuhan. Karena kita ini dinyatakan sebagai anak-anak yang sah. Anak-anak yang dikasihi oleh Bapa di surga. Lalu sekarang yang kedua adalah tujuannya apa? Apa sih tujuan didikan Tuhan itu? Dari teks atau ayat yang saya baca tadi, saudara, paling tidak ada 3 tujuan Allah mendidik kita. Yang pertama adalah untuk mengingatkan kita. Tujuan didikan Tuhan itu mengingatkan kita. Perhatikan ayat 5. Di sana ada frasa, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, kata diperingatkannya itu dari kata elenko. Memang bisa diterjemahkan memperingatkan, tetapi itu juga bisa, kata elenko itu juga bisa memiliki arti menegur. Bahkan di tempat lain itu diterjemahkan menghukum. Ya, penterjemah di sini memilih kata peringatan, ya, sebagai peringatan atau teguran, ya, bahwa
Tuhan mendidik kita itu tujuannya adalah untuk mengingatkan kita, untuk menegur kita. Nah, untuk menegur kita. Nah, acap kali orang tua jasmani itu memberi peringatan kepada kita secara verbal. Seperti nasihat-nasihat, atau bahkan mungkin omelan-omelan gitu ya. Tetapi kadang-kala juga dengan tindakan yang berdampak pada rasa sakit dalam tubuh jasmani kita. Ya, itu satu peringatan yang dilakukan oleh orang tua jasmani kita. Bapak kita di surga pun demikian. Kadang-kala memperingatkan melalui nasihat-nasihat dan teguran-teguran firman Tuhan. Mungkin ketika sudah membaca Alkitab, membaca firman-Nya, sudah mendapat teguran di situ, mendapat nasihat di situ. Atau ketika saudara mendengarkan khotbah dari hamba-hamba Tuhan, sudah mendapatkan teguran nasihat dari firman Allah itu. Namun suatu saat Allah Bapa juga memperingatkan kita, bisa memperingatkan kita melalui kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan kita alami. Dan itu dipakai oleh Allah sebagai peringatan kepada kita, sebagai supaya mengingatkan kita, menegur kita. Ya, sebagaimana orang tua di dunia ini, ketika anaknya melakukan kesalahan pasti akan diingatkan. Apalagi Bapa kita di surga, bahwa kita ini adalah sudah diangkat sebagai anak-anak yang sah. Sudah dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 5-11, Paulus mereview perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan, menuju tanah perjanjian. Dijelaskan kepada jemaat di Korintus bahwa Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka didisiplin oleh Allah di padang gurun. Itu perhatikan di ayat 5, 1 Korintus 10. Nah, disiplin atau didikan bahkan hajaran diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel karena apa? Mereka membuat kesalahan di hadapan Allah. Misalnya mereka dikatakan membuat patung lembu dari emas, kemudian mereka sembah. Mereka juga melakukan percabulan. Mereka bersungut-sungut ketika tidak ada roti dan tidak ada air. Bahkan mereka melawan keimaman Harun, itu Bani Korah ya. Kemudian mereka didisiplin dengan keras oleh Allah. Mereka ada yang didisiplin kemudian tewas itu. Saudara, Paulus mengatakan bahwa apa yang dialami Israel tentu pada waktu itu, konteks masa itu adalah peringatan bagi mereka, teguran bagi mereka. Dan Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus bahwa apa yang dialami Israel itu sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Perhatikan ayat 6 dan 11. 1 Korintus 10. Itu sebagai contoh untuk memperingatkan kita. Jadi saudara, kadangkala Allah mendisiplin kita itu sebagai peringatan agar kita menjalani hidup secara benar. Itu teguran. Bisa saja didikan disiplin itu menyebabkan kita mengalami kesusahan, menyebabkan kita mengalami kesakitan, mengaduh, merintih, merasakan sakit. Tapi itu dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan kita. Sudah tahun 2013, kalau tidak salah, saya diizinkan Tuhan mengalami kecelakaan dari sepeda motor. Waktu itu saya baru pulang dari Lokakarya, dosen-dosen agama di Ubaya, dosen-dosen agama Ubaya di Trawas. Ya, acaranya itu mulai dari kemarin sore gitu ya, harus sampai pagi. Nah, sebenarnya hari itu saya ada jadwal mengajar di STT, waktu itu kalau tidak salah masih lintas budaya, saya lupa. Ya. Lalu saya janjian kepada mahasiswa, karena Bapak pagi itu masih di Trawas, maka kelasnya diundur siang atau sore jam-jam 1 gitu. Sepulang saya dari Trawas. Karena sudah janjian, maka
ketika kira-kira jam 10 atau jam 11 sampai di rumah dari Trawas itu saudara, saya langsung pergi ke kampus untuk mengajar. Bu Thomas sudah mengingatkan, Pak, apa nggak capek? Oh ya istirahat. Mas Wah dikasih tahu, mungkin nanti jamnya ditambah atau harinya diganti. Enggak lah, sudah janjian sama mahasiswa, tidak enak. Lalu saya berangkat naik motor. Ya. Dan sampai di Jalan Padi Giling itu, saudara, saya mengalami kecelakaan tunggal. Ya. Nggak tahu apa, saya sih merasa nggak ngantuk ya. Ya, sepeda motor saya itu ada apa namanya lubang itu, lalu kemudian saya masuk di lubang itu, lalu saya terpelanting jatuh. Dan ternyata ketika saya jatuh, saya mau bangun nggak bisa, kaki saya sakit sekali. Lalu ada orang-orang yang datang menolong untuk saya diangkat ke pinggir. Waktu itu kalau tidak salah saya telepon Pak Tony. Si Pak Tony masih di kantor waktu itu, saya menjemput saya, Pak Tony sama Pak Henca udah salah. Lalu saya dibawa ke kampus. Sudah setelah di kampus nggak bisa ngapa-ngapain ya, karena memang sakit, makin bengkak kaki saya, dan saya langsung pesan taksi untuk pulang ke rumah. Ya sampai di rumah istri saya kaget, tuh ada apa? Dan saya turun dari taksi dengan kaki terpincang-pincang. Ya setelah saya bawa ke dokter di ronsen, ternyata kaki saya itu retak cukup dalam, sehingga memang harus dikasih spalk ya. Dan sebenarnya oleh ketua majelis daerah GBS Jatim Bali, saya pernah dioperasi dan saya bilang tidak usah lah Pak, nantilah sembuh, saya bilang gitu. Saya istirahat satu semester ya, saya istirahat, tidak bisa ngajar baik di Ubaya maupun di lintas budaya. Nah, ketika saya sakit istirahat di rumah, Ibu Gembala waktu itu, Pak Rudi belum jadi gembala, Ibu Gembala masih Ibu Pendeta Dorcas, Ibu Dorcas, mungkin Bapak Ibu staf masih ingat itu Ibu Dorcas. Tiba-tiba datang mengunjungi saya di rumah. Lalu saya menemui ketika beliau mau pulang, dia sebelum mendoakan dia menasihati, Pak Thomas, ini mesti harus Bapak apa namanya renungkan baik-baik. Barangkali Tuhan mengingatkan Bapak, jangan terlalu sibuk hanya mengajar saja. Mungkin Bapak perlu waktu untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Sudah saya menangis ketika dinasihati begitu dan didoakan oleh Ibu Gembala. Yang memang nggak pernah saya bayangkan, nggak pernah saya terpikirkan kalau beliau datang menjenguk ke rumah. Nah, dan saya terlalu sibuk mengajar, saya kadang kurang waktu untuk Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kadangkala Tuhan izinkan kita mengalami sesuatu yang mendatangkan kesusahan dalam diri kita, itu sebagai satu peringatan dan teguran. Dan tentu maksud Tuhan itu baik, ya kan? Lalu yang kedua, saudara, tujuan Tuhan mendidik kita adalah untuk kebaikan kita. Perhatikan ayat 10. Ya. Tetapi dia menghajar kita, mendidik kita, mendisiplin kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Perhatikan. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, dan itu tujuannya adalah kebaikan itu adalah untuk beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi disiplin didikan yang mendatangkan kebaikan kita itu juga sekaligus untuk mendatangkan kekudusan bagi kita, mendatangkan kekudusan, menyebabkan kita hidup dalam kekudusan. Bapak yang benar dalam mendidik anak-anaknya tentu memiliki motif yang benar, yaitu demi kebaikan, bukan demi keburukan, apalagi kecelakaan. Demikianlah tujuan Bapa di surga mendidik kita, yaitu demi kebaikan kita. Walaupun yang tadi saya ceritakan, saya mengalami kaki patah gitu, tetapi itu tetap baik. Ya, yaitu apa? Supaya kita hidup di dalam kekudusan.
Jadi ini sesuatu kontrol supaya kita selalu hidup di dalam kekudusan. Kebaikannya itu di situ. Ya. Istilah kebaikan di sini sudah dikombinasikan dengan kata kekudusan. Kedua, istilah ini mengandung ide pemurnian. Jadi didikan Tuhan itu bermanfaat untuk memurnikan iman kita. Bukankah itu adalah sesuatu yang baik? Ketika kita terima Yesus, maka kita memiliki kekudusan itu dalam 3 tingkatan. Yang pertama, kekudusan secara posisi. Ketika kita terima Yesus, Allah menyatakan bahwa kita ini kudus. Memiliki status sebagai orang-orang kudus. Ini kekudusan yang diberikan oleh Allah. Status yang diberikan oleh Allah. Yang kedua adalah kekudusan secara pengalaman. Ini kekudusan yang harus kita kerjakan dari hari ke hari. Yang harus kita usahakan dari hari ke hari. Kalau kekudusan posisi itu pemberian Allah, anugerah Allah. Itu penyataan, itu declare dari Allah. Tapi kalau kekudusan secara pengalaman, itu harus kita kerjakan. Dan kekudusan yang ketiga adalah kekudusan yang sempurna. Kekudusan final, puncak. Ketika kita sudah nanti bersama-sama dengan Tuhan, kita akan selalu dan dalam keadaan yang kudus. Nah, saudara, di antara 3 tingkatan kekudusan tersebut, maka didikan Tuhan itu bermakna melatih kita supaya berkemenangan dalam kekudusan secara pengalaman. Iya. Tadi kan memurnikan, ya. Sudah tahu perhiasan emas itu, saudara, untuk bisa menjadi perhiasan yang indah dan berharga mahal, itu melalui tahapan-tahapan proses pemurnian yang panjang. Dari biji emas yang masih kotor dari para penambang itu. Saya membaca bagaimana cara memproses atau ya memurnikan emas itu, paling tidak ada 7 tingkatan, ada 7 kali ya caranya, ada 7 tingkatan. Jadi dicuci dulu, ya, pakai air biasa, kemudian pakai air cairan kimia yang begitu rupa supaya kotoran itu, apakah itu timbal, apakah itu perak atau apapun, itu lepas dari biji besi itu, dari biji emas itu. Tidak cukup di situ, kemudian dilebur, dipanaskan dengan sekian derajat, 140 derajat atau berapa gitu. Jadi betul-betul emas itu meleleh sehingga timbal atau kotoran apapun itu terpisah dari emas itu. Kalau betul-betul emas itu sudah bisa memantulkan, menjadi kayak semacam cermin gitu, saudara, itu baru sudah selesai, baru dicetak. Saudaraku yang dikasih Tuhan, didikan Tuhan, ganjaran Tuhan itu untuk membersihkan, untuk mengikis karakter daging kita, supaya karakter roh jadi nampak jelas dalam hidup kita. Mungkin kita selalu merampas hak Roh Kudus untuk mengontrol, memimpin kita, sehingga kita tidak dipenuhi, tidak dikontrol oleh Roh Kudus, sehingga Allah mendidik kita, mendisiplin kita agar kita memberi diri untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita bisa menghasilkan karakter Roh Kudus itu dalam hidup kita. Waktu saya kecil, saudara, saya punya pengalaman yang sebenarnya memalukan, ya. Waktu kecil itu suka mandi di sungai gitu ya, sama teman-teman gitu. Dan kalau mandi zaman dulu kan ya nggak pakai sabun, ya, pokoknya mandi masuk di sungai, berenang, lalu begitu pulang sampai hari begitu. Nah, satu hari ibu saya itu melihat saya bahwa kok saya ini makin hari makin gelap itu tubuh saya, ya. Dan bau dekil lah, dekil. Karena mandi nggak pakai sabun gitu, jadi masih ada
kaki ya, di tangan, di kaki gitu. Dan ketika dipeluk oleh ibu saya kok bau dekil gitu ya, apa namanya? Ya, ya pokoknya bau lah. Lalu saya diajak mandi, ayo dibawa ke sungai juga karena mandi waktu itu kan di sungai. Lalu apa yang dilakukan ibu saya? Saya dipegang, lalu ibu saya dengan sabun, lalu pakai serabut, apa namanya, serabut dari kelapa itu loh saudara, yang sudah dihancurkan, tinggal serabutnya itu dipakai untuk menggosok tubuh saya. Semua kalau itu nggak bisa, lalu ambil batu yang bergerigi gitu saudara, yang ada geriginya itu, yang kasar saya pakai untuk menggosok tubuh saya dari tangan, kaki, punggung, leher. Jadi itu sakit, betul sakit. Bu, sakit, Bu, sakit. Nggak apa-apa, kamu itu bersih, sisi atau dekil. Gitu, sudah. Beli sabun bersih, dikasih sampo. Bersih. Salah saya memang saya menangis, sakit, sakit. Nah, sudah apa-apa. Selalu dibilas. Nah, sekarang, karena ibu sudah bawa harum. Sudah punya dikasih Tuhan. Didikan Tuhan, ganjaran dari Tuhan itu untuk membersihkan bau busuk kedagingan kita ini, supaya kita menebarkan bau harum Kristus pada dunia. Karenanya, saudara, nikmati, tapi juga harus cepat sadar dan tobat. Jadi tujuan yang pertama tadi mengingatkan kita, yang kedua adalah demi kebaikan kita, supaya kita hidup di dalam kekudusan selalu. Dan yang ketiga adalah kebenaran demi kebenaran kita. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebenaran bagi kita. Itu yang ketiga. Yang pertama, menasihati, memperingatkan. Yang kedua, demi kebaikan kita. Lalu yang ketiga adalah demi kebenaran kita. Perhatikan ayat 11. Ibrani pasal 12 ayat 11. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Itu bagian terakhir ya, Ibrani pasal 12 ayat 11. Kemudian ia menghasilkan, yaitu didikan tadi, disiplin tadi, menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka kita memiliki 4 kebenaran. Iya. Kita mengalami 4 kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran forensik atau kebenaran secara hukum, di mana ini ada tindakan atau deklarasi secara yudisial dari Allah, hukum dari Allah, menyatakan bahwa manusia berdosa benar melalui karya Kristus. Kebenaran anugerah, yang kedua adalah kebenaran anugerah, yaitu Allah memberikan kebenaran secara gratis kepada manusia melalui karya Kristus di kayu salib. Dan yang ketiga, kebenaran etis, kebenaran moral, yaitu Allah menyediakan Roh Kudus bagi orang percaya yang diam di dalam diri kita untuk menghasilkan buah kebenaran setiap hari. Dan yang keempat adalah kebenaran hubungan, kebenaran relasi, yaitu Allah memulihkan persekutuan, Allah memulihkan hubungan yang rusak karena dosa dari orang-orang percaya itu dengan Kristus. Itulah pembenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Pembenaran secara hukum, pembenaran secara anugerah, pembenaran moral atau etis, secara etis, dan pembenaran pemulihan atau ya hubungan. Nah, saudara, dari keempat kebenaran tersebut, dari keempat pembenaran tersebut, maka didikan Tuhan itu bertujuan untuk menghasilkan kebenaran etis, kebenaran moral orang percaya, atau agar kita hidup dalam kebenaran dari hari ke hari, yang dipimpin, yang dikontrol, yang dikuasai oleh Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam hati kita. Ya, didikan itu tujuannya agar kita memiliki kebenaran secara etis, hidup dalam kebenaran secara etis. Karena kebenaran secara hukum sudah diberikan oleh Tuhan.
kebenaran secara anugerah sudah diberikan oleh Tuhan, kebenaran pemulihan hubungan sudah diberikan oleh Tuhan. Maka tanggung jawab kita adalah melaksanakan kebenaran etis. Seperti tadi dalam kekudusan itu. Kekudusan secara posisi diberikan oleh Tuhan. Kebenaran secara puncak itu nanti pasti akan dinikmati. Maka bagian kita adalah melaksanakan kebenaran secara pengalaman. Saudaraku ini kasih Tuhan, ada seorang pada zaman dulu di Israel, kadang-kala seorang gembala itu sengaja mematahkan kaki anak domba. Ketika dipatahkan kaki anak domba itu, kemudian dibalut, ya, dibebat gitu, lalu dipanggul. Kalau pulang dipanggul, karena tidak bisa berjalan, ya, dipanggul. Maka ketika dalam perjalanan dia ditanya oleh orang-orang yang berpapasan, "Loh, kenapa anak dombamu itu kakinya kamu panggul?" Lalu gembala itu akan menjawab, "Iya, karena kakinya patah." Lalu orang yang berpapasan itu bertanya, "Kenapa kakinya patah? Apakah terjepit batu atau digigit ular gitu?" "Oh tidak, sengaja saya patahkan." Lalu orang itu bertanya kepada gembala itu, "Loh, kenapa kok kamu begitu kejam mematahkan kaki anak domba itu?" "Iya, karena dengan kaki empat-empatnya sehat, dia sering menyimpang dari kawanan domba yang lain. Dia sengaja menghilangkan diri. Dan itu bahaya bagi dia. Dia bisa diterkam oleh serigala. Dia bisa terjepit batu karang. Dia bisa mengalami mara bahaya. Makanya saya patahkan. Karena saya ingin supaya anak domba selalu dekat dengan saya. Saudaraku ini kasih Tuhan, didikan Tuhan, disiplin dari Tuhan, ajaran Tuhan, itu supaya kita hidup mengikuti pimpinan Roh Kudus. Agar supaya kita selalu dekat dengan Tuhan. Jadi tidak ada maksud jahat. Karena justru dengan kaki yang pincang itu, saudara, anak domba itu selalu dekat dengan gembala. Itulah kerinduan Tuhan yang selalu ingin dekat, yang kita ingin selalu dekat dengan Dia. Cuman kadang-kala karena kita ini nakal, Tuhan disiplin kita supaya kita selalu bergantung kepada Dia. Jika kita hidup dalam kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman. Karena tadi dikatakan di ayat 11 bagian terakhir itu kan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saudaraku, dalam Yeremia pasal 32 itu juga dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi justru Allah mendisiplin, mendidik kita itu agar kita memiliki kedamaian, agar kita memiliki ketenangan dan kebenaran, ketentraman yang dihasilkan dari kebenaran tadi. Memang saudara, yang namanya didikan, disiplin, ajaran itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Itu ayat 11a dikatakan seperti itu. Tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita. Namun kalau kemudian hal itu sebagai peringatan Tuhan, yang justru akan mendatangkan kebaikan dan kebenaran bagi kita, maka kita harus ikhlas menjalani. Lagi pula dikatakan di dalam ayat 10 tadi, Ibrani pasal 12 ayat 10, bahwa didikan Tuhan itu waktunya pendek. Dalam waktu yang pendek. Tidak lama durasinya, tidak panjang durasinya. Dikatakan dalam Yeremia 3:12 bahwa Tuhan tidak akan murka untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan mendidik kita, Tuhan tidak akan mendisiplin kita, mengajar kita untuk selama-lamanya. Mungkin ada ya, bapak manusiawi yang mendisiplin anaknya berkepanjangan.
tapi tidak dengan Bapa kita di surga. Itu sebabnya saudara jangan marah, tapi juga jangan anggap enteng seperti ayat 5 tadi. Ya. Ketika engkau dididik Tuhan, ketika engkau didisiplin oleh Tuhan, justru harus bersyukur kalau saudara diingatkan. Justru harus bersyukur karena saudara ditegur itu demi kebaikan saudara, supaya saudara hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Dan itu adalah bukti dari bahwa Tuhan sayang saudara. Namun orang yang bijaksana tentu tidak akan cari-cari didikan, tidak akan cari-cari disiplin, tidak akan cari-cari ganjaran. Kita selalu hidup di dalam kebenaran. Mari saudara, kita mensikapi setiap hal yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu sebagai proses pendewasaan iman kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mari kita berdoa mengakhiri ibadah kita.